Apa nih suka dukanya PPKM nih, WFH di rumah nih? Ya kalau apa sukanya itu kita Sahabat Bawaslu, selamat datang kembali di Podskamling, podcast keliling Bawaslu Jatim, ngonten hingga kabupaten. Kali ini kita akan ngobrol dengan salah seorang ketua Bawaslu yang sangat legendaris, yang mungkin namanya juga cukup terkenal sebagai seorang intelektual, Pak Ulil. Ulil Absor juga, Ulil Absor? yang Bener, Bawaslu bukan Abdullah tapi ya. Sehat Pak Ulil? sehat, alhamdulillah Pak Aci. Sudah positif? Gimana? Belum positif ya? Belum sudah vaksin 2 kali ya. Kalau kena serangan dikit-dikit lah, lumrah lah karena sering di luar kita. Jangan tempat Bawaslu karena melakukan sistem kerja menerapkan 100% WFH. Saya juga berada di rumah, Pak Ulil juga sedang ada di rumah tampaknya. Kita 100% WFH. Nah, izin tanya Pak Ulil, apa nih suka dukanya PPKM nih, WFH di rumah nih? Ya kalau apa sukanya itu kita ada mulai pagi sampai sore gini bersama eh, ibu rumah tangga, nyonya saya di rumah sama si kecil gitu. Iya, 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 iya. Tapi dukanya kan memang apa eh, membiasakan kita tidak bertatap muka. Jadi kalau biasa di kantor langsung kita tinggal bengak-bengok. Tapi kalau di sini wah kita pasti pakai WA ini, telepon ini tolong ini data ini data ini. Ini tadi kan terkait dengan DPPB ya di Kota Mojokerto kan Mm-mm. datanya kan baru dirilis hari Sabtu kemarin sehingga kita Mm-mm. koordinasinya akhirnya dengan KPU ya KPU-nya datang ke kantor cari saya tapi saya sudah sedang WFH akhirnya tetap kita koordinasinya ya via daring seperti ini itu jadi apa Iya, iya, membiasakan iya. ini. Apa nih kendala utamanya kalau kerja WFH ini apa nih, Pak Ulil nih yang dirasakan nih? eh Kalau kendala sih ya apa ya kita ini kan latar belakang menjadi penyelenggara pengawas itu kan basicnya dari orang lapangan yang Iya, eh, ya benar. tiap waktu tiap apa jam itu kalau tidak bertemu dengan apa stakeholder kalau bahasanya Bawaslu stakeholder ya kalau kita itu kan lobby dan Ya, jaringannya siap. itu loh warung kopinya itu kan dari warung kopi ke warung kopi. Nah ini kan kita sampai stres kita ini. Waduh kan gitu. Kebiasaan kita di lapangan ini kayak kita itu hidup gimana gitu ya dengan WFH ini kan gitu. Ada yang Tapi hilang gitu ya, terus kerasanya ya. ya kayak kayak gimana gitu ya. Ya mau kita ke sana ya memang kita pemerintah mencegah ya dengan lebih baik Mencegah. mencegah daripada nanti kena terpapar ya itu memang betul sekali tapi tadi malam itu kita di apa lupa kalau PPKM ya di WA teman ayo ngopi ternyata warung kopinya tutup semua. Iya. Sampai kalau tidak salah sampai jam 5 ya pimpinan ya. Warung kopi semua harus tutup. Iya jam 8 sudah nggak ada warung ada orang ngejak ngopi ternyata warungnya tutup semua udah oh itu ya gitu kendala kita iya itu.
Kendala kita belum bisa ngopi bareng, belum bisa tatap muka, belum bisa gibah mungkin ya, ngomong Iya, tentang negara di warung kopi ya, pimpinan jiwa ya. kebangsaannya itu yang kita susah kalau nggak ngopi itu. SKPP gimana nih kabarnya nih? Setelah PPKM nih kan ada berapa yang akan diselenggarakan di Jatim. Dulu Iya. kick off-nya dimulai di Gresik. Nah, kan ada rondonnya yang kemudian di Jatim. Gimana nih perkembangannya Pak Ulil? Ada yang banyak yang tanya tuh netizen yang ingin tahu perkembangannya. Iya, kalau mungkin saya hanya mewakili ya, mestinya kan ada yang kompeten mungkin di provinsi, Ya, tapi saya mencoba. Kalau sepengetahuan saya kemarin itu PIC TA dari RI memberikan informasi bahwasannya kegiatan SKPP yang tatap muka sedianya memang rondonya sudah jalan ini sampai menyesuaikan jadwal PPKM nasional ini kan sampai tanggal 20. Jadi menunggu informasi perkembangan selanjutnya. Nah, mestinya di Jawa Timur kan ada 8 titik yang sudah dilaksanakan itu di Gresik sama Bojonegoro. Nah, yang 6 itu kalau tidak salah termasuk di Kota Batu, di Kabupaten Pasuruan, kemudian lupa ya yang lainnya. Ini tetap menyesuaikan otomatis. Sempat juga kemarin mau diajukan sebelum PPKM tanggal 3 ini, malah awal 1 Juli sempat ya, ditolak otomatis di salah satu daerah karena memang kondisi situasi pandemi ini kan sedang naik ya, trafficnya sedang naik, maka sama gugus COVID-nya di satu daerah di Jatim itu ditolak, sehingga akhirnya tetap waktu semula, yaitu kalau di Mojokerto itu jadwalnya akhir Juli, ya mudah-mudahan aja sebelum 20 Juli dengan PPKM ini Jawa Bali sudah menurun. Itu yang menjadi harapan bersama. ya. Semoga pandemi segera melanda ya pimpinan karena kasus harian per hari ini di atas 20.000. Iya. Kota Dan Mojokerto, ini harus menahan semua orang untuk keluar rumah, tidak ngopi. di Kota Mojokerto juga banyak klaster-klaster sebelum PPKM ini. Di klaster misalnya di Mutian, Ya, klaster ya. Pasar Putih, klaster di Pekayon. Memang sangat cepat sekali menyebarnya itu, sehingga di Mojokerto ini yang meninggal Sangat sudah menyebar, sangat cepat sekali. 200 sekian gitu meninggal. Ya mungkin mulai dari Mei, Juni, Juli ini memang semakin banyak orang Iya, meninggal. ya. Hampir tiap hari kita di grup-grup WhatsApp ada berita duka pimpinan dan satu pasti tiap hari ada. Dan ini menjadi satu pertanda bahwa kita harus menahan diri untuk menahan laju juga. Pandemi ini sangat sangat berdampak sekali ya terhadap Bawaslu juga. Izin tanya pimpinan, berapa waktu yang lalu SKPP sudah dilaksanakan kan ya di Gresik. Apa nih yang paling berkesan nih? Sebelum PPKM sudah ada kan SKPP dengan protokol kesehatan semuanya di antigen, di swab, terus jaga jarak juga. Apa nih yang paling berkesan nih dari SKPP nih yang sudah di Gresik nih? Karena di pembukaan Gresik ini kan menjadi kick off. Apalagi pakai Ya, benar. semacam kata-katanya, majasnya itu hiperbolanya kan pakai kick off. Nah kan semua pada bingung ya, ini acara SKPP kok pakai judul kick off. Ternyata ini kan kreativitas dari TARI ya, menangkap sinyal ada Copa America dan ada
Piala Euro 2020 yang dilaksanakan di 2001 ya. Jadi agak apa ya, viral juga acara pembukaan SKPP ini yang menarik banyak pihak karena apa, di luar sana memang sedang sepi karena tidak ada kegiatan semacam pengkaderan ya. Tapi Bawaslu RI punya satu semacam pengkaderan pelatihan yang memang tujuannya memang tidak main-main sekali. Jadi visi dari SKPP ini adalah penguatan demokrasi ya. Jadi iya benar memang sangat tinggi sekali bobotnya. Dan kemudian dibuka langsung sama RI. Dan narasumber pun di seminarnya juga tokoh nasional. Kebetulan di Gresik itu aktivis ya, penulis di salah satu harian Kompas. Iya benar. Pak Ulil kan jadi moderatornya ya? Ya, kebetulan saya, yaitu Pak Agus Muhammad, yang juga peneliti senior di salah satu lembaga di ibu kota, yaitu PTKM, yang banyak sekali tokoh-tokoh besar lahir dari sana. Jadi bobot nilai di SKPP yang saat ini memang tinggi sekali. Kenapa? Ya memang standarisasinya memang menjadi salah satu pilar ujung tombak program Bawaslu RI ya di divisi pengawasan. Yang memang kalau menurut pendapat Pak Agus Muhammad itu, kita ini selama sekian tahun lebih pemilu kita itu tidak ada pengawasan gitu. Sehingga kalau ada benar. Antitesis kemudian adanya Bawaslu kemudian dianggap politik uang masih tinggi, semacam jual beli suara masih tinggi, itu wajar menurut Pak Agus Muhammad. Kenapa? Karena istilahnya kita baru menanam itu mulai tahun 2017. Ya. Nah, kenapa ada SKPP? Ya saat ini kita sedang menanam kader-kader yang memang menjadi harapan di pemilu yang akan datang. Kader-kader tersebut menjadi pioner, menjadi sukarelawan kita di tengah-tengah masyarakat. Sehingga konsepsi dasar dari SKPP dasar kemarin itu memang tujuan utama adalah mencetak kader yang mampu menyebarkan substansi dari pengawasan nanti, kolaborasi, mengajak sebanyak-banyaknya komunitas mereka untuk turut serta mengawasi pemilu kita dan demokrasi semakin kuat. Yes, muncul lagi Pak Ulil Lendi wis. Ya, memang inilah salah satu kendala dari kita daring. Siap. Gimana kondisi kantor Pak Ulil selama PPKM? Masih aktif kan? Ya, kalau dari pantauan aplikasi Zoom sama Google Doc di absensi ya. Tadi pagi absen, apel daring kita lengkap. Ya kan. Sore ini kita juga ada apel daring sebelum pulang itu lengkap. Dan alhamdulillah semua dalam kondisi sehat semua. Padahal kantornya nggak ada wifi-nya loh pimpinan. Apel daringnya dari rumah semua ini soalnya. Iya, kalau kantor baru kita ini kan memang kita ngomong kalau di Renstra, Bawaslu itu kan kalau dianalisa SWOT itu kan
ada strength, ada weakness. Kalau kelemahan ya, kelemahan kita memang ini ngomong Bawaslu ya di Kapot yang memang sedang permanen 2018. Memang ini suatu kondisi yang menjadi apa ya tantangan menurut saya. Yang mana kita sebelumnya etok, kemudian di dalam ketentuan Undang-Undang 7 itu kan disebutkan peran pemerintah dan pemerintah daerah itu memang salah satunya klausulnya memang wajib memfasilitasi dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya. Bawaslu Kabupaten Kota wajib difasilitasi pemerintah daerah. Nah kebetulan memang kalau Wajib ya. itu ganti pemimpin, ganti kebijakan, ada efek. Jadi kami kantornya Bos. bergeser ke kantor baru dan penyesuaian juga otomatis yang. Kalau bentuk kerjasama juga ini kerjasama dengan lembaga lain misalkan pimpinan Bawaslu Camat Mojokerto gimana nih? Terakhir kalau tidak salah kemarin ke Kemenak ya, ke Dinas Pendidikan kalau tidak salah ya. Masih ditunda atau gimana nih? Iya, karena kota ini untuk kuota masang internet juga sudah overload sehingga nunggu gitu. Seperti itulah kondisinya. Gimana pimpinan, aman? Kembali lagi. Kembali lagi. Nggak tahu ini kok putus-putus kita. Izin tanya yang terakhir nih mungkin nih. Apa nih tipsnya bagi kita yang sedang PPKM nih? Biar betah di rumah, terus kerjaan produktif, dan bisa terus melayani publik misalkan yang ingin berkepentingan terhadap Bawaslu nih. Apa nih tipsnya nih dari Pak Ulil nih? Yang pertama ya kita fokus terhadap apa tugas dan rencana-rencana kita kan. Jadi kalau sebelumnya kita fokus dan rencana kita itu follow up-nya itu bertemu dengan stakeholder yang kita mau ajak kerjasama MOU atau tindak lanjut MOU, maka itu kita bisa apa ya tetap produktif ya dengan rencana itu. Kemudian tindak lanjutnya ya pertama dalam bentuk apa ya, jangan sampai karena kendala kita tidak bisa bertemu ya kita berkirim surat saja, sehingga pasti kita karena lembaga akan ada balasan meskipun tidak secepat kalau kita datang Online sendiri. dulu berarti ya pimpinan ya? Ya memang itu kan, misalkan kami koordinasi dengan pihak kepolisian ya kita bersurat dengan pihak TNI Polri terkait apa status pemilih penduduk yang beralih status itu ya bersurat aja, karena di satu sisi ya mau datang di sana juga PPKM ya memang seperti itu. Yang kedua, paket data itu harus selalu siap kan itu ya, supaya jangan sampai ternyata kalau misalkan di rumah tidak ada apa wifi, ternyata paket data habis, wah bisa nggak produktif kita. Iya. Yang ketiga ya kalau supaya kita apa ya bisa bertahan di rumah itu memang
sesuatu sekali. Itu saya hari ini sehari aja di rumah rasanya nggak tahu lah gimana. Sudah kayak mau Ya, 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 pimpinan. ya Soalnya apa pimpinan biasa di luar ya, biasa ngopi di luar, ketemu banyak orang, akhirnya harus di rumah juga butuh perjuangan juga ya, iya, bertahan di rumah ini. lihat kita lihat di rumah. Semoga sampai tanggal 20 Pak Ulil tetap bisa di rumah, keluarga sehat semua. Doakanlah termasuk kita kuat di rumah itu suatu jihad sekali kan gitu ya, kita. Mudah-mudahan Jihad sekali. jihad sekali yang itu. Ya, ini kan termasuk juga teman-teman pimpinan di kabupaten Kapot lain ya, mungkin juga sama mengalami sempat tadi itu apa Pak, koordinasi via PJ fit call itu juga semua agak Iya, iya, iya. denger-denger karena mau apa-apa di depan istri semua kan itu kita kan mati kutu nanti. Mau buka WA balas Iya, iya. chat di depan istri bingung kita kan gitu. Berarti pengawas yang diawasi istri nih kabarnya nih. Iya, kita seperti raja kalau di kantor, tapi kalau di rumah kita mati kutu, mati rasa kita. Iya, iya, iya. Tapi ya, tapi yang jelas begini pimpinan, untuk sahabat Bawaslu yang biasa rebahan, ini saatnya bahwa rebahan itu berguna untuk nusa dan bangsa ya. Kalau dulu mungkin dirasa nih tonggo ya. Kalau hanya Masuk. bangun tidur, sekarang sudah saatnya Anda kaum rebahan yang bisa menjadi pahlawan bagi Indonesia. Bukan lagi Ultraman, Superman atau pahlawan yang lain, tapi Isoman. Ya tetap, ya kita Itu memang aja perlu barangkali lah. pimpinan. Tawa-ketawa gini biar imunnya kuat kan itu ya. Ya, sudah banyak sekali tekanan, terutama tekanan dari istri. Semoga sehat terus Pak Ulil. Amin, amin, Semoga Mas sama-sama. Bagus tidak pusing editnya. Amin. Karena pengaruh jaringan juga. Kita ngobrol tidak terasa sampai 30 menit, nggak tahu hasil editnya nanti ini. Ya, 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 ya. Yang Sebelum penting. diakhiri, izin pimpinan, kita juga mengucapkan duka cita yang mendalam hari ini atas meninggalnya Kompol Komisaris Polisi Taufik Yulianto. Beliau ini adalah salah seorang polisi yang menjadi bagian dari Sentra Gakumdu, Jawa Timur. Semoga jasa-jasa beliau terhadap demokrasi juga, amal ibadah beliau diterima oleh Amin, Tuhan amin. Yang Maha Esa, dosanya diampuni Amin. dan ditempatkan di Amin. surganya. Amin, amin. Matur suwun Pak Ulil atas waktunya. Semoga tips-tipsnya Sama-sama. tadi bisa mencerahkan sahabat Bawaslu semua. Ya, Akhirnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Tetap semangat.